Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahagia sekali saya Yunus bisa kembali menjumpai Anda dalam tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa juga pada hari ini selalu kedatangan seseorang yang selalu dinanti, untayan-untayannya, ceramah-ceramahnya dari Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya Pak Quraisy ya? Insya Allah seterusnya, amin, amin. Dan juga hari ini kita kedatangan bintang tamu yang berasal sama-sama dari kota Kembang, dari Bandung, sami-sami. Assalamualaikum Edi. Assalamualaikum. Kang Edi angkatan lah ya kita. Adik angkat. Jadi tahu yang tua yang mana? Nah, sama-sama sudah memutih tapi rambutnya Kang Edi brokoli, tapi sudah terlalu tidak brokoli rambutnya. Udah mulai mau tumbuh lagi sih Kang Edi. Udah mau dipanjangin lagi ya? Mau dibesarkan sebenarnya. Dibesarkan. Nggak pernah bisa panjang. Tapi membesar. Ya, nanti Edi akan menemani di sini selama 1 jam ke depan. Dan pada hari ini pemirsa kita akan mengupas, Pak Quraisy akan mengupas tentang surat Al-Isra yang dimulai dari ayat ke-70. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 70 ini dapat kita katakan menggambarkan pandangan Al-Quran, pandangan Islam tentang kehormatan dan kemuliaan manusia. Di sini nanti kita bisa temukan aneka uraian, misalnya uraian tentang hak-hak asasi manusia. Baik, mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kalau kita terjemahkan, sungguh kami Allah telah memuliakan anak keturunan Adam dan kami berikan mereka potensi sehingga menjadikan mereka itu dapat berlayar, dapat menunggangi kendaraan di darat maupun di laut. Dan kami berikan mereka itu rezeki yang baik-baik, serta kami utamakan mereka atas banyak dari apa yang kami ciptakan, keutamaan yang banyak pula. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi, Al-Quran sering menunjuk manusia dengan berbagai kata. Terkadang dia menunjuk manusia dengan kata insan. Insan itu bisa berarti manusia seluruhnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni semua manusia, dalam bentuk fisik psikis yang sebaik-baiknya. Bisa juga kalau dia gunakan kata insan tapi maksudnya adalah orang-orang tertentu, orang kafir. Dia juga menggunakan kata bashar, itu juga menunjuk manusia. Tapi kalau dia menggunakan kata Bani Adam, maka itu mencakup semua putra-putri Adam, sejak putranya yang pertama sampai putranya yang terakhir. Tidak membedakan antara penganut agama, tidak membedakan suku, bangsa. Nah, di sini kita lihat Allah menyatakan laqad karramna bani Adam. Kata bani Adam itu dalam Al-Quran 8 kali. Semuanya berkaitan dengan manusia, anak cucu Adam, siapapun dia. Sungguh kami telah memberikan kemuliaan kepada anak cucu Adam. Muslim dapat, kafir dapat, lelaki dapat, perempuan dapat, anak kecil dapat. Itu anugerah Allah, bukan anugerah manusia atau diusahakan oleh manusia. Dulu zaman Sayyidina Umar pernah ada anak gubernur menampar rakyat jelata di Mesir. Si rakyat jelata ini atau ayahnya datang mengadu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memanggil gubernurnya. Dikatakan, sejak
kapan kamu memperbudak manusia, sedang Allah telah menciptakan semua manusia dalam keadaan merdeka. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, ini kita garis bawahi ini, bahwa ada kemuliaan yang dianugerahkan Allah, bukan pemberian manusia terhadap semua. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka dengan alat-alat transport di darat dan di laut. Ini salah satu nikmat Allah yang terbesar buat manusia. Maaf, kemajuan satu negara itu, apalagi kemajuan ekonominya, antara lain ditentukan oleh alat transportasi. Jalan yang mulus, infrastruktur tadi agak lambat ya, karena jalan tidak lancar. Ya kan? Ini anugerah. Kalau mau maju, gunakan alat-alat transportasi yang baik di darat dan di laut, dan kami beri rezeki kepada mereka itu yang baik-baik. Baru dikatakan wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Kami beri mereka keutamaan. Keutamaan yang diberikan itu berkaitan dengan usahanya. Kalau kemuliaan tanpa usaha dia, keutamaan faddalna, usaha dia. Jadi bisa berbeda keutamaan seseorang dengan keutamaan yang lain karena faktor-faktor tertentu, usaha atau lingkungannya atau ini. Ala katsirin, atas banyak. Dia tidak katakan atas semua, atas banyak. Jadi jangan pernah berkata bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling hebat. Saya tidak sependapat itu yang berkata manusia makhluk yang paling hebat. Atas banyak dari makhluk Tuhan. Kita tidak tahu semua makhluk Tuhan, ya kan? Baik, kita lanjutkan nanti. Baik, Dr. Rais, terima kasih untuk yang segmen pertama ini. Nanti juga akan ada segmen berikutnya. Dan pemirsa, kita akan masih kembali dalam tafsir Al-Misbah. Jangan kemana-mana. Allah menganugerahkan malaikat akal, menganugerahkan binatang syahwat, menganugerahkan manusia akal dan syahwat. Jadi berarti lebih hebat kan? Dijawab begini, siapa yang akalnya lebih berperanan baik, lebih sehat, dan menggunakannya lebih banyak dari syahwatnya, itu bisa jadi lebih hebat dari malaikat. Tetapi siapa yang menggunakan syahwatnya lebih banyak dari akalnya, maka itu jangankan malaikat, dia lebih buruk dari binatang. Nah, jadi tergantung dari kita kan. Gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu manusia semua sudah diberi keistimewaan, diberi potensi, diberi akal, diberi ini segalanya. Tergantung dari sikap hidupnya di sini. Nah, di sini diingatkan, ingatlah bahwa satu ketika kami akan menyeru semua manusia, akan memanggil semua manusia pada hari kemudian, memanggilnya dengan mengaitkannya dengan pemimpinnya. Anda pengikut pemimpin peminum, hei mari si A, si peminum. Anda menjadikan pemimpin Anda Nabi Muhammad SAW, dipanggil bersama dengan apapun yang Anda jadikan tolok ukur yang membimbing Anda, itu adalah pemimpin Anda. Itu dulu ada riwayat itu, nanti katanya dalam kubur itu ditanya, siapa imammu? Yang muslim yang lain menjawab, Quran imam saya, dia yang membimbing saya, dia. Nah itu selamat. Nanti ada yang bilang, oh imam saya setan. Oke. Kami akan panggil setiap orang dengan memanggil, mengaitkannya dengan pimpinannya. Siapa yang dianugerahi kitabnya dengan tangan kanannya, maka itulah orang-orang yang akan membaca kitab amalannya itu dengan gembira dan bangga. Jadi kemudian kita punya amal ini tercatat
diserahkan. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, dan mereka itu tidak teraniaya, tidak dikurangi sedikit pun dari balasan dan ganjaran amalnya, walau kecil, walau sedikit. Di sini dikatakan fatila. Fatila itu kalau Anda punya tangan saya bersih ini, saya gosok begini, ada tak sesuatu yang keluar? Ada sedikit, itu namanya fatil. Apa ini? Kalau bahasa Sunda daki. Atau Anda buka korma, ada dia punya biji, di bijinya itu ada semacam selaput. Itu fatil. Sedikit pun tidak dikurang. Kita bisa berkata begini, Allah tidak mengurangi kebaikan, bahkan boleh menambahnya. Tapi kalau dosa, boleh jadi Anda kurangi. Karena mengurangi dosa, memaafkannya itu baik kan? Iya. Nah, kalau kebaikan tidak dikurangi, bahkan boleh jadi ditambah. Siapa yang dalam kehidupan ini buta mata hatinya, bukan buta matanya, buta mata hatinya, maka dia di akhirat nanti akan lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Baru ayat berikutnya itu berbicara tentang Nabi Muhammad dan gangguan tipu daya kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan misi beliau. Di sini dia katakan, wa in kadu la yuftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghaira. Hampir-hampir saja mereka itu melengahkan, mengganggumu, menjadikanmu menyimpang. Hampir-hampir saja mereka mengganggu, menjadikanmu menyimpang. Apa maksudnya? Begini, Nabi Muhammad SAW itu sangat ingin manusia seluruhnya beriman, tetapi tidak semua mau menerima. Ada di antara mereka itu yang memberikan syarat-syarat. Oleh Nabi Muhammad, boleh jadi syarat itu dianggapnya oke deh, kita toleransi. Toleransi. Misalnya, ada di antara mereka yang berkata begini, wahai Muhammad, kami ini dari suku Saqif, kami mau wilayah kami dijadikan seperti Mekah, tanah haram. Nabi mungkin berpikir, ya deh, kita jadikan aja tanah haram, karena beliau ingin agar supaya beriman. Kata Allah berkata, tidak, itu penentuan tentang tanah haram bukan engkau wahai Muhammad. Boleh jadi hal-hal semacam itu, ya. Ada yang pernah mengusulkan, wahai Nabi, kamu kan menghancurkan berhala-berhala. Tolong deh tangguhkan satu berhala, jangan dulu kamu hancurkan. Itu boleh jadi Nabi, oke deh kita tangguhkan 1-2 hari, 1-2 bulan. Tidak, kata Tuhan, tidak ada dalam prinsip, tidak ada hal mengalah. Kalau memang kamu bisa cenderung kepada mereka sedikit, itu pasti dia akan sambut kamu dan dia jadikan kamu sahabat yang kebal. Tetapi wahai Muhammad, hampir-hampir saja kamu begitu. Untungnya kami kuatkan hatimu, sehingga karena dikuatkan hatinya, maka tidak jadi beliau itu cenderung kepadanya. Seandainya kami tidak kuatkan hatimu, maka engkau hampir saja untuk mengikuti mereka, mengikuti kehendak mereka. Saya kira ini ayat kita. Baik Pak Quraisy, sudah masuk ke segmen yang kedua dan pembahasan semakin pemimpin kalau keliru, kekeliruannya bisa menimpa banyak orang. Pemimpin harus tabah. Pemimpin harus memperhatikan apa yang bisa dikorbankan dan apa yang tidak bisa. Engkau wahai Muhammad adalah pemimpin. Kalau kamu memiliki kecenderungan seperti itu, tidak wajar. Untung kami kuatkan hatimu. Jadi berarti juga kecenderungan sedikit ke sana itu adalah manusiawi. Tetapi Nabi dipelihara Allah sehingga itu terjadi. Nah, yang kedua itu yang kita ingin garis bawahi, bahwa pemimpin itu harus berhati-hati. Ya kan? Siksanya kalau terjadi itu bisa double.
Sekali karena dia salah, sekali karena dia beri teladan untuk orang lain, teladan yang buruk. Memberi contoh yang tidak baik untuk umatnya lah, untuk anggota ini. Betul. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Itu masyarakat Mekah yastafizunaka. Al-istifzaz itu adalah melakukan sesuatu yang menimbulkan amarah Anda. Melakukan sesuatu sehingga Anda bertindak yang berdampak negatif. Orang yang kipas-kipas orang, Anda lagi marah, saya kipas-kipas. Provokator. Ya kan? Nah, bisa juga mengganggu, merayu sehingga merasa bosan, sehingga kamu terusir atau kamu tinggalkan tugasmu. Bisa jadi ini terlalu berat, nggak usah lah. Itu hampir saja mereka melakukan itu sehingga kamu terusir dari kota Mekah. Kalau itu terjadi, janji Tuhan, mereka yang mengganggu dan memprovokator ini tidak akan lagi bertahan kecuali sebentar. Kita lihat begini. Nabi diganggu luar biasa di Mekah. Sudah hampir terusir. Ya kan, sudah mau dibunuh. Betul, Nabi keluar dari kota Mekah, hijrah ke Madinah. Tidak lama kemudian hancur masyarakat Mekah. Ini menurut ayat kita ini sunnata man qad arsalna min qabl, sunnata man arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Ini adalah hukum kemasyarakatan. Kalau masyarakat sudah terlalu bejat sampai mengusir dan menyingkirkan orang-orang baik, maka tunggulah saatnya masyarakat itu akan hancur. Kalau ketakutan sudah merajalela dalam suatu masyarakat, tunggulah orde yang memimpinnya sebentar lagi akan hancur. Itu ayat kita saja. Baik, Pak Quraisy, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di luar sana, mungkin dari pemirsa yang ada di rumah. Kita simak pertanyaan yang pertama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Renaldi dan saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, dalam menyebarkan ajaran Islam, pernahkah Rasul merasa ingin menyerah dan bagaimana cara Rasul kembali istiqomah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebarkan agama Islam, Rasul pernah menyerah enggak katanya, dan bagaimana Rasul untuk tetap istiqomah? Menyerah tidak pernah. Hampir menyerah. Menyerahnya pun bukan hampir menyerah, hampir memenuhi sedikit. Jadi menyerah tidak pernah. Tidak pernah menyerah. Antara lain karena Allah menguatkan hati beliau. Ya kan, menurut ayat kita ini. Jadi kalau Anda bertanya pernah menyerah, tidak pernah menyerah. Beliau berjuang sampai-sampai itu beliau katakan, salah satu rayuan, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku ya, atau bulan di tangan kiriku, saya tidak menyerah sampai saya mati. Bahwa bisa jadi dalam perjalanan itu ada terbetik di dalam hati seorang rasul atau seorang nabi, saya berjuang sudah begini lama, kapan ya menang? Itu bisa. Pernah nggak ada curhat gitu, mungkin Rasul curhat sama ya Allah, bahwa ya Allah, aduh saya ada udah ayatnya, udah segala diperbuat, udah ini, tapi betul. Yang saya dapatkan ini lagi gitu. Itu ada ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan kaum muslimin dan rasulnya, bisa jadi termasuk Rasulullah, begitu mendapat goncangan yang aneka ragam, lantas mereka timbul pertanyaan dalam hati. Ini mata Nasrullah, kapan ini datang? Yaqulur Rasul walladzina amanu ma'ahu mata Nasrullah, kapan ini kemenangan datang? Allah menjawab, kemenangan segera akan datang. Jadi bisa jadi ada terbetik itu. Itu sebabnya nanti di surat Iza Ja'a Nasrullah, itu surah menggambarkan bahwa Nabi sebentar lagi akan wafat. Di situ beliau diminta untuk memohon ampun kepada Allah. Menyangkut keraguan, apa yang terbetik dalam benak yang mestinya tidak harus terbetik.
Jadi yang tentang pertanyaan agar Rasul tetap istiqamah itu tetap istiqamah itu dengan selalu mengingat bahwa hidup ini adalah perjuangan dan bahwa tidak mungkin dicapai suatu keberhasilan tanpa jerih payah. Baiklah Pak Quraisy, masih ada pertanyaan berikutnya, satu lagi kita lihat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Regaya. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa definisi pasrah menurut Islam? Apakah menyerah berarti pasrah? Definisi Pasrah, ada hal yang menarik. Dalam bahasa agama, pasrah itu berserah diri kan? Iya, berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Ya. Kita disuruh berserah diri kepada Allah. Tapi kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pasrah, berserah diri pada Allah atau tawakal, itu semuanya perintah pasrah, berserah diri setelah usaha maksimal. Jadi analogi yang itu ya Pak Quraisy, yang sepasrah-pasrahnya kita juga menitipkan segala sesuatu sama Allah. Misalnya kita mau pergi dari rumah, tetap aja harus dikunci-kunci dulu rumahnya, pintu jendelanya rapi, baru pergi dengan baca doa, titip rumah ya Allah gitu. Tapi tidak juga dengan ya ada Tuhan yang jaga, buka-bukain aja pintunya, nggak begitu. Itu dalam hadis persis seperti ini. Harus dengan usaha bahwa ada orang menemui Nabi, untanya dia biarkan begitu aja. Nah, dia katakan saya pasrah. Nabi berkata, ikat dulu baru pasrah. Itu jadi tidak pasrah. Itu adalah upaya maksimal melakukan sesuatu yang diharapkan, lalu berserah diri pada Allah. Dimaksimalkan dulu upayanya, baru dimaksimalkan pada upayanya, baru tawakal. Baiklah, kita akan masih kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah. Untuk pemirsa jangan dulu kemana-mana. Dia kikir walaupun Anda kaya. Dia akan menjadikan Anda penakut walaupun menghadapi hal-hal yang remeh. Tapi kalau Anda bersahabat dengan malaikat, dia akan mendukung Anda. Ada sesuatu yang sulit, dia berikan Anda semangat. Itu waktu perang Badar. Kaum muslimin cuma 300 orang menghadapi 1000 orang lebih, 313 orang menghadapi. Kalau melihat kekuatannya, ini musuh datang dengan persiapan untuk perang. Kaum muslimin keluar bukan untuk berperang, tapi malaikat turun menguatkan hati kaum muslimin sehingga yang banyak dilihatnya sedikit. Nah, jadi itu tadi, bersahabatlah dengan malaikat. Malaikat senang kalau Anda mau yang benar. Setan senang kalau Anda mau yang buruk. Jadi kehendakilah yang benar, carilah yang benar, pasti dikuatkan oleh. Mungkin salah satu pedoman untuk kita semua sebagai masyarakat awam gitu kan, masyarakat yang ada di bawah gitu, kalau pada saat lagi kita memang memilih calon pemimpin adalah yang utama mungkin kita harus cari calon pemimpin yang memang taat ya Pak ya, taat beribadah. Kita lihat pemimpin bukan hanya yang taat ya, sebab ada yang taat tapi lemah. Ada bisa ada satu orang sahabat Nabi dalam konteks ini, dia katakan, ya wahai Nabi, tunjuk saya menjabat jabatan ini. Nabi berkata, kamu orang baik, kamu beribadah baik, tapi kamu lemah. Kelemahannya bisa merugikan masyarakat, ketaatannya hanya menguntungkan dirinya sendiri. Jadi harus dilihat ada tempatnya. Ya kan? Oh, ini memimpin apa? Ini memimpin negara, ini memimpin masyarakat. Banyak problemanya. Belum tentu orang yang mengetahui ajaran agama secara baik, salat tahajudnya bagus dan sebagainya, belum tentu bisa menghadapi musuh dengan berbagai liku-likunya. Jadi lihat apa dia wajar atau tidak. Kompatibel aja sih. Iya, pada akhirnya. Silakan, sok Kang Edi Aina. Pak Quraisy, kalau mengingat ayat yang tadi yang mengenai Tuhan memberikan kemuliaan kepada manusia, tidak mengenal apa agamanya, apa warna kulitnya, bentuk hidungnya, rambutnya. Dalam bagian lain dalam Al-Quran, mungkin Pak Quraisy bisa sedikit menceritakan lagi bagaimana Islam
dan Al-Quran melihat kesetaraan sesama manusia ini, karena ini saya pikir juga hubungannya banyak ke arah sana ya, kepada bahwa Islam melihat manusia itu sama, tidak melihat warna kulitnya dan sebagainya. Iya, betul. Semua manusia sama dari segi kemanusiaannya. Dari segi kemanusiaan. Semua manusia sama dari segi kemanusiaannya, yang hidup maupun yang mati. Itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ada orang mati dari agama Yahudi diusung di hadapan beliau berdiri menghormati kemanusiaannya. Dia manusia. Waktu sahabat-sahabat berkata, wahai Nabi, itu orang Yahudi. Dia kata, bukankah dia juga manusia? Kita harus hormati. Itu sebabnya juga Nabi bersabda, siapa yang mematahkan tulang orang yang hidup, siapa yang mematahkan tulang orang yang mati, itu sama dosanya dengan mematahkan tulang orang yang hidup. Muslim atau non-muslim, karena dia sama-sama manusia, dia juga saudara kita. Nah, di sisi Tuhan, di hari kemudian, di sisi Tuhan loh, dia lihat ini manusia, tetapi ini durhaka, ini tidak durhaka. Dia bedakan. Nah, di sisi Tuhan, Allah mengajarkan jangan membenci manusia, tapi benci perbuatannya. Ya kan? Ya. Jadi kalau orang sudah mati, sudah, dia tetap manusia. Tidak berbuat perbuatannya, atau sebaliknya, seorang manusia pernah melakukan kejahatan, lantas dia tobat. Dia sudah ini. Jadi manusia ini, bahkan itu dikatakan kemuliaan manusia di sisi Tuhan itu melebihi mulianya Ka'bah. Gimana Pak Quraisy, boleh diulang? Kemuliaan manusia di sisi Tuhan melebihi mulianya Ka'bah. Kemuliaan mah. Ka'bah kan mulia, tapi Ka'bah itu dibuat oleh manusia. Manusia yang mulia lebih mulia. Manusia yang mulia karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi ini, dan semua, karena itu semua punya hak. Jangan menggunakan standar ganda. Ya, kalau apa namanya, sarjana harus lebih mulia dari ini, tidak dong. Sebagai manusia sama saja, laki-laki perempuan sama saja, sama-sama manusia. Saya kira itu yang Setelah Pak Quraisy ditahan lagi, kita masih kembali lagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali dalam tafsir. Tidak, wahai Nabi Muhammad, saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan, kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam kitab sucinya bahwa yang taat itu akan dapat surga. Ada ayatnya, ada ayatnya bahwa Nabi Muhammad akan diberikan sesuatu yang menjadikan beliau itu merasa puas dengan anugerah Tuhan. Kita pahami itu bahwa sorga dan apapun yang beliau kehendaki. Tapi buat kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka, karena itu hak prerogatif Tuhan. Baik, Kak Edi, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi tadi sebetulnya pertanyaannya belum, jadi untuk paling tidak bisa menyamai, kalau menyamai terlalu jauh ya, paling beberapanya lah mendekati apa yang diraih, apa yang sudah diraih oleh Rasulullah. Kita upayanya dengan apa saja mungkin. Iya, kita laksanakan tuntunannya semampu kita. Dan ketahuilah bahwa surga itu bertingkat-tingkat kan. Saya biasa berpikir, saya masuk di pinggiran surga sudah syukur. Saya berusaha untuk itu, tapi ada ucapan Nabi yang boleh jadi dapat menghibur kita nih yang rindu pada beliau. Beliau berkata, seseorang itu akan berada bersama siapa yang dicintainya. Jadi kalau Anda mencintai Rasul, maka akan bersama dia.
mencintai siapapun, Anda kemungkinan akan bersama dia. Kalau yang Anda cintai orang kafir, Anda akan bersama dia. Karena cinta itu bukan sekedar ucapan. Siapa yang mencintai seseorang, dia akan patuh kepadanya, dia akan berkorban untuknya. Itu kan tanda cinta. Dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Kita Anda kalau jatuh cinta pada satu gadis, bagaimana? Anda tidak lihat keburukannya, Anda selalu menyebut-nyebutnya, Anda rindu ingin dekatnya. Begitu. Saya kira itu mungkin bisa mengantar kita dekat kepadanya atau ini. Baik, Pak Quraish, mungkin sekarang waktunya untuk memberikan kesimpulan dari kita pembicaraan hari ini. Oke. Kita punya kesimpulan Al-Isra yang dimulai ayat ke-70 ya Pak? Mulai ayat ke-70. Baik. Manusia dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkannya kepada selainnya, dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati dalam kedudukannya sebagai manusia. Dianugerahi oleh Allah. Anugerahnya itu untuk semua manusia dan tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. 2. Ayat kita ini juga merupakan salah satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang hak-hak asasi manusia. Manusia siapapun dan apapun, ras, agama, dan seterusnya itu tadi, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaannya. Semua memiliki hak hidup, hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan, hak berinteraksi, itu apa yang disebutkan itu tadi. Dan selama hak itu tidak bertentangan dengan hak orang lain. Jangan mau bicara hak saya boleh maki Anda, tidak. Jangan bertentangan dengan hak orang lain. Sikap hidup di dunia ini yang menentukan perolehan di akhirat. Siapa yang buta hatinya di sini dan sesat jalannya, maka di akhirat pun dia akan buta dan sesat jalannya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW sangat berkeinginan agar semua manusia memeluk agama Islam. Beliau sampai-sampai hampir saja cenderung menerima beberapa usul kaum musyrik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran ilahi. Hampir, walau bukan yang prinsip. Tapi Allah melindungi beliau. Jika demikian, Nabi Muhammad SAW memperoleh perlindungan Allah, atau apa yang diistilahkan dalam istilah agama ismah, perlindungan Allah, sehingga tidak terjerumus. Allah akan menjatuhkan siksa yang pedih terhadap siapapun, walau terhadap manusia yang paling dicintainya, dalam hal ini Nabi Muhammad, jika dia mengatasnamakan Allah dalam hal-hal yang tidak diizinkannya. Kita ini biasa begini, ini haram, tidak apa-apa, itu halal, dibolehkan. Itu mengatasnamakan Allah. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar, melebihi tanggung jawab yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepemimpinan itu sangat besar. Saya kira itu kesimpulan kita. Ya. Terima kasih Pak Quraish, uraian-uraian dan juga Kang Edit. Hatur nuhun. Kembali lagi ke Bandung sekarang? Enggak, di sini dulu. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saja semua uraian dari Pak Quraish bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Dan kita akan jumpa lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.